Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul di acara yang tadi sudah kita doakan. Mudah-mudahan acara kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara halal bihalal. Apa namanya ini, Mas? Teruji Jakarta. Iya. Teruji. Satu komunitas klub motor mobil ya. Mobil Terios Ras. Bapak Ibu, pertama saya ingin sampaikan kepada kita semua satu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah Az-Zukhruf ayat 67. Di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Nanti di hari akhir, perkawanan, persahabatan atau komunitas, ya, kelompok, komunitas apa saja di mana mereka berkumpul di hari akhir, mereka itu ba'dhuhum li ba'din adu. Nanti di hari akhir mereka bermusuhan. Yang dulu di dunia mereka berkumpul, makan bersama, tertawa, dan seterusnya. Saking akrabnya, saking dekatnya. Seperti kita ini. Tetapi nanti di hari akhir dirubah oleh Allah. Komunitas itu, kelompok itu dirubah oleh Allah. Mereka menjadi bermusuhan. Kecuali komunitas itu dibangun atas dasar ketakwaan. Maka tema ini menjadi penting bagi kita, ya. Bagaimana kita terus menjalin silaturahmi dalam komunitas ini, dan nasihat penting bagi kita, tujuan utama kita adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka keberadaan kita di satu komunitas, di satu kelompok bisa mengingatkan orang-orang di sekitar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk acara ini adalah acara dalam rangka sama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak, Mas? Betul. Tujuan utama diadakan acara ini, kita makan-makan, kemudian kita touring ya. Ya. Tetapi target tertinggi kita, kenapa kita berada di komunitas ini, agar di tempat ini, di komunitas ini kita berkumpul, insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah nanti di surga bersama-sama. Amin. Amin. Mau apa tidak, Mas? Mau apa tidak, Pak? Mau. Maka harus kita jadikan komunitas ini mendekatkan diri kepada Allah. Saya lihat tadi program tebar buka puasa ya, itu luar biasa. Ya. Jadi bagaimana ada komunitas-komunitas kelompok hanya sekedar ya senda gurau. Tetapi kalau komunitas ini tadi sudah menebar buka puasa, insya Allah mudah-mudahan apa yang dilakukan diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin. Insya Allah. Kita tidak akan mau masukkan ke dalam perut istri kita, anak kita sesuatu yang haram. Insya Allah semua sumbernya halal. Tidak menzalimi orang, tidak menipu orang, ya, dan tidak mengambil yang bukan hak kita. Nah, yang terpenting kita meminta kepada Allah agar ibadah Ramadan kita ini diterima oleh Allah. Bapak Ibu, ini semua adalah silatun qawiyatun ma'allah. Kita telah membangun hubungan yang kuat kepada Allah yang kita sebut dengan hablum minallah. Menjaga hubungan yang kuat, hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan, Rasulullah bertanya kepada para sahabat,
Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Siapa orang bangkrut itu Mas kira-kira? Orang yang fakir. Fakir. Jawabannya satu. Apalagi? Siapa orang yang bangkrut menurut pandangan kita? Siapa kira-kira Bapak Bu? Yang bisa jawab sesuai dengan bimbingan Nabi dapat hadiah nih. Ya, masih dia nih. Pernah mendengar ceramah atau hadis ini? Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Dijawab oleh para sahabat, Al-muflisu fina ma la dirhamun wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang fakir tadi, tidak punya harta. Jawabannya sama dengan jawaban para sahabat. Itu manusiawi, ya. Atau orang yang bangkrut itu kata sahabat, ketika dia usaha, jangankan untung, modal saja tidak balik. Itulah orang yang bangkrut. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang menghadap Allah membawa pahala puasa. Rajin dia puasa. 1 bulan kita puasa kemarin. Menghadap Allah membawa pahala sholat. Kita sudah sholat setiap 5 waktu insya Allah. Maka jangan coba-coba meninggalkan sholat. Karena azab neraka yang paling keras di hari akhir adalah azab bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, makanya jangan coba-coba kita orang muslim nih berani meninggalkan sholat. Di rumah, ketika kita touring, ketika kita keluar, yang mesti kita ingat sholat kita. Ya, maka penghuni surga, insya Allah kita semua nanti ini masuk surga semua. Nanya kepada penghuni neraka sakar. Ada neraka namanya neraka sakar. Penghuni surga nanya, Ma salakakum fi sakar? Kenapa kalian masuk neraka sakar? Neraka sakar asyaddu azaba, adalah neraka yang paling keras ancamannya. Neraka sakar adalah neraka yang paling berat azabnya. Ditanya itu penghuni neraka sakar. Penghuni surga nanya, Ma salakakum fi sakar? Yang nanya itu insya Allah kita semua, karena kita semua nanti masuk surga sekali lagi. Amin. Kenapa kau masuk neraka sakar? Apa jawabnya? Penghuni neraka sakar, jawabannya adalah lam naku minal musallin. Kami masuk ke neraka sakar karena dulu kami di dunia tidak sholat bagi kita orang Islam. Maka jangan coba-coba berani yang namanya ninggalin sholat kapanpun. Nah, ada orang Bapak Ibu menghadap Allah membawa pahala sholat, pahala haji bagi yang sudah haji, pahala umroh bagi yang sudah umroh, pahala zakat, ya, pahala sedekah. Tetapi kata Rasulullah, dia termasuk orang yang bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Padahal rajin sholat, puasa iya, sedekah iya. Kenapa dia bangkrut? Karena dia juga membawa kezaliman kepada manusia. Dia rajin sholat, dia puasa, tetapi lisannya kasar kepada orang lain. Dia menzalimi, dia memakan yang bukan haknya, dia mengambil yang bukan hak dia. Dia memukul orang lain, dia menghina orang lain. Ya, maka halal bihalal penting bagi kita. Setelah kita menjaga hubungan baik kepada Allah, mari kita menjaga hubungan baik sesama manusia yang disebut dengan silaturahmi. Ya, kan? Paling tidak di antara kita ini, keluarga kita ini tidak ada masalah kemanusiaan. Ya, kalau ada, mohon maaf, urusan utang piutang segera diselesaikan. Sebab yang namanya utang piutang itu sampai hari akhir, jangan ngeremehin. Bisa jadi ada orang dengan sebab utangnya terhalang masuk surga. Kenapa? Dia punya utang kepada manusia sampai tiba hari akhir belum terbayar, diambil pahalanya, diserahkan kepada yang punya uang.
Karena utangnya banyak, pahalanya sedikit, dosa yang punya uang dilimpahkan kepada yang berhutang. Itu ngerinya. Yang namanya tidak baik urusan dengan manusia. Paling tidak kita sesama komunitas ini menjalin hubungan yang baik. Ya, jaga lisan kita. Disebutkan juga dalam satu hadis yang sahih. Zukirat anna fulanah min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ya Rasul, ada orang rajin salat, rajin puasa, sedekah banyak. Terus kenapa kata Nabi? Wa tu'dhi jiraniha bilisaniha, tapi lisannya agak kasar kepada orang. Puasa iya Pak, salat iya, tapi lisan kotor, suka menzalimin orang, mengambil yang bukan haknya. Apa kata Nabi? Tempatnya di neraka. Padahal tadi apa? Rajin apa? Salat, puasa iya, tapi lisan kotor. Maka halal lebih halal artinya kita menyelesaikan urusan kemanusiaan kita. Jangan ada masalah di antara kita. Kalau ada urusan, segera memaafkan, dan sebelum orang minta maaf sudah kita maafkan. Allah berfirman, di antara sebab orang kenapa dimasukkan ke dalam surga, dan surga itu sekarang sudah disiapkan kepada mereka, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga itu sudah disiapkan kepada orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang surga disiapkan kepada mereka? Adalah orang yang memaafkan saudaranya. Makanya jangan sampai puasa kita bagus, sholat tarawih kita bagus, sholat kita, sedekah kita bagus, tetapi kita ada salah kepada orang. Nah, kenapa kita mesti saling memaafkan? Ya, bahkan sebelum orang minta maaf kita sudah maafin, karena kita berharap seperti kita minta surga, mudah-mudahan saudara kita juga masuk surga. Amin. Ya biarin aja dia masuk neraka, orang yang salah dia, kenapa saya minta maaf? Jangan. Agama kita menyuruh bukan menjadi orang yang suka minta maaf, tetapi agama kita menyuruh menjadi orang yang suka memaafkan. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf kata Allah. Ya, jadi itu perintahnya Al-Qur'an. 2 kali Allah ulang itu. Ya, jadilah orang yang suka memaafkan. Kenapa? Karena ini berat. Minta maaf itu biasa. Ya, minta maaf itu biasa. Nah, kenapa momen Syawal, momen Ramadan, ya kita jadikan momen, walaupun tidak mesti menunggu Syawal maafin itu, ya, karena jangan sampai tadi ibadah Ramadan kita rusak dengan hubungan yang tidak baik sesama manusia. Kemudian yang kedua, kenapa ya ini penting bagi kita agar komunitas ini melahirkan sesuatu yang bisa kita petik nanti di hari akhir. Ya, mohon maaf, jangan sampai hanya sekedar yang ngumpul-ngumpul. Jangan sampai hanya sekedar rame setahun sekali, rame kemudian nanti di mana, di Sumatera Barat Pak ya, di Padang, ya, ngumpul-ngumpul di sana. Tetapi apa tujuan dari itu, apa sih? Ya, silaturahmi itu harus menghasilkan sesuatu yang nanti kita bisa petik di hari akhir. Maka saya berdoa kepada Allah, nasihat buat saya dan buat kita semua, kita manfaatkan diri kita berada di komunitas ini untuk bekal kita menghadap Allah SWT. Artinya jangan sampai komunitas ini kemudian saling benci membenci, saling saingan dunia. Jangan. Ya, hendaklah komunitas kita ini mengingatkan kita kepada Allah. Ya, kalau kita kalah dalam urusan dunia, jangan sampai kita kalah dalam urusan akhirat. Ya, ini nasihat penting. Kalau mobil orang lebih bagus dari kita, jangan sedih. Tapi kita sedih kalau salat orang lebih hebat dari kita. Kalau rumah orang lebih mewah dari kita, jangan pernah sedih. Tapi kita akan sedih, kenapa orang di bulan Ramadan khatam Al-Quran, kenapa saya tidak?